Ya, oke, selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai mengevaluasi internet gateway ya. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah internet. Ya, mungkin Anda sudah paham ya mengenai internet. Bahkan sehari-hari ini kita sudah tidak bisa lepas dari yang namanya internet, khususnya di masa pandemi seperti saat ini. Tetapi apakah Anda paham atau apakah Anda tahu apa itu internet? Ya, nah di sini kita akan bahas sedikit pengertian mengenai internet. Internet di sini adalah singkatan dari interconnected network ya, merupakan sebuah sistem komunikasi yang mampu menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia. Agar bisa terhubung ke jaringan, dibutuhkan identitas tertentu yang disebut sebagai IP address. Ya, jadi internet ini tidak uh, semata-mata bisa menghubungkan sesuatu tanpa adanya identitas yang disebut sebagai IP address. Di sini ada contoh 192.168.1.1, ya ini adalah IP address tipe kelas C. Ya. Oke, lanjut kita bahas sedikit mengenai IP address ya tadi. IP address tadi itu adalah identitasnya. Di sini kita akan bahas IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. Ya, ini alamat yang diberikan ke jaringan ya. Di sini IP address terdiri dari 32 bit, ya, biar digital atau bilangan 2, 32 bilangan binar. Angka binar dapat yang dibagi dalam 4 oket atau bit terdiri dari 8 bit. Setiap bit mempresentasikan bilangan desimal mulai dari 255. Kita masuk ke jenis-jenis IP address. Jenis IP address yang pertama di sini adalah IP public ya, bisa dilihat di sini. Public bit terdiri dari bit tertinggi range address bit network address ya. Jadi di sini kita bisa lihat IP public juga dikelompokkan ke 3 bagian, kelas A, B, C, dan D. Untuk kelas A sendiri itu angkanya mulai dari angka depan, mulai dari 0 sampai 127. Ya. Yang kelas B mulai dari 128 sampai 191. Kelas C 192 sampai 223. Kelas D 224 sampai 239 ya. Ya, jadi ini adalah rentang dari IP public. Kita lanjut ke IP privat ya. IP privat ini dapat digunakan dengan bebas tetapi tidak dikenal pada protokol jaringan internet global. Karena itu bisa dipergunakan pada jaringan yang tertutup yang tidak terhubung ke internet. Misalnya jaringan komputer ATM. Ya, jadi kalau IP untuk jaringan komputer ATM ini masuk ke dalam tipe IP privat ya. Contohnya ini kita bisa lihat range-nya 10, di sini masih 10 juga. 172 ya 72. Jadi untuk IP privat yang diperlihatkan itu range bagian belakang, bukan angka depan sama dengan angka IP public, tapi yang bagian-bagian belakangnya ya. Ini 0 sampai 255, 16 itu sampai 31. Nah, di sini 168 sampai 168 ya bagian ekor belakangnya 255. Kita lanjut kesimpulan. Jadi dari berdasarkan pembagian kelompokan IP tadi ini disimpulkan bahwa mulai dari angka 1 sampai 126 itu adalah kelas A. Makanya kalau ada IP address 1.1.1.1 itu masuk ke golongan kelas A ya. Untuk 127.0 ya ini adalah loopback network ya. Kalau 128 sampai dengan 191 itu adalah tipe kelas B. Kalau 192 sampai dengan 223 itu kelas C, ini yang paling sering kita gunakan.
224 itu tipe kelas D ya. Ya, jadi Anda tidak perlu lagi bingung kalau tipe kelas B. Misalnya tipe kelas B itu range-nya 128 sampai 191. Kalau C 192 sampai 223. Ya mungkin begitu. Kita lanjutkan, selain dari IP address ada juga yang disebut sebagai subnetting. Ya. Di sini dikarenakan jumlah IP address versi 4 sangat terbatas, maka diperlukan efisiensi penggunaan IP address sehingga bisa memberikan alamat semaksimal mungkin untuk host dalam satu jaringan. Subnetting merupakan cara membagi satu jaringan menjadi beberapa subjaringan. Contoh 192.168.0.1/24. Oke, jadi di sini kita bisa lihat kalau subnetting ini ya berfungsi untuk membagi jaringan menjadi beberapa sub. Contoh di sini 192.168.0/1 tapi dibagi lagi ke sub 24. Ya, itu adalah teknik subnetting. Kenapa seperti itu? Karena terbatasnya IP. Ya. IP yang terbatas sehingga diperlukan efisiensi atau penghematan penggunaan IP. Nah, untuk itu ditangani menggunakan teknik yang namanya subnetting. Kita lanjut, selain subnetting ada juga yang disebut sebagai DNS ya, atau domain name system. Kemarin kita sudah bahas sedikit ini. DNS merupakan sistem berbasis data yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan menggunakan TCP atau IP. DNS berfungsi menerjemahkan nama komputer ke IP address. DNS bisa digunakan pada aplikasi yang terhubung dengan internet, contoh web browser atau email. Ya, kemarin juga kita sudah coba ya, DNS ini di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan di AIJ, waktu kita mencoba setting firewall. Yang pertama kemarin masuk ke sistem dulu, baru kita coba buka sistem DNS. Ya, DNS kemarin kita masukkan IP, selain itu kita beri nama ya, nama domain. Jadi kemarin kita masukkan IP server kemarin 192.168.1.10.1 dengan kita namai dia smk1.com. Ya, itu adalah alamatnya. Tujuannya untuk apa? Jadi berfungsi untuk menerjemahkan nama komputer ke IP address. Ya, jadi kalau kita mengetik di komputer kita melalui browser ke atasnya, kita ketikkan smk1.com, secara otomatis IP-nya kan diterjemahkan, atau IP-nya dicari. Sama juga dengan smk1.net ya. Ketika kita ketikkan di browser kita, secara otomatis terhubung ke IP sekolah atau IP server sekolah ya. Yang berikut di sini ada yang namanya gateway atau pintu gerbang ya. Terusnya ini terbalik ya. Jadi gateway dibagi menjadi dua bagian, yaitu gate dan way. Bahasa Inggris gate adalah gerbang, way adalah jalan. Jadi kalau digabung jadinya pintu gerbang ya. Gateway merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan jaringan komputer lain. Ya, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini ada contoh ya. Contoh ini adalah perangkat gateway yang berfungsi sebagai gerbang. Ya, masuknya jaringan dari luar dan diteruskan ke bagian dalam atau perangkat komputer yang ada di dalam jaringan ini, yang ada di dalam gerbang. Di dalam sini pun juga masih ada gateway-nya. Contoh ketika Anda ingin masuk ke SMK, Anda harus melalui gerbang depan ya, gerbang SMK. Ya, baru Anda bisa masuk. Begitupun jika ada data yang mau dikirim dari dalam sini, harus melalui gateway. Dari gateway baru diteruskan ke internet di bagian luar atau luar ya. Kita lanjut. Nah, selain dari gateway ada yang namanya NAT ya. Network Address Translation ya. Di sini NAT ini merupakan satu metode untuk menghubungkan satu atau lebih komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu IP. Ya. NAT dapat menggunakan alamat internet lokal menuju jaringan publik seperti
internetnya. Jadi NAT ini berfungsi untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan hanya dengan satu IP ya. Ini juga termasuk dalam efisiensi IP ya. Jadi menggunakan satu IP untuk terhubung ke komputer, padahal ini ada beberapa komputer ya terhubung ke jaringan menggunakan satu IP. Jadi itu adalah fungsi daripada NET. Oke, sekian dan terima kasih untuk hari ini. Jadi hari ini kita sudah bahas sedikit mengenai internet. Di internet itu perlu yang namanya IP address. Untuk efisiensi IP address dibutuhkan yang namanya subnetting. Nah, di selain subnetting juga kita butuh yang namanya gateway, ada juga DNS ya. DNS dan juga yang terakhir tadi adalah NAT. Mungkin seperti itu untuk pertemuan kita hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf atas kerjasama yang baik dan perhatiannya. Ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.